اللهم صل على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما. Liridaillahi ta'ala, lihidayatillahi ta'ala, lirahmatillahi ta'ala, lisafati rasulillah wa bibarakati muallifil hadal kitab al-fatiha. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Jangan. Depan. Faslun wa yajibu ma'al qada'i lisawmil kaffaratul udma wat ta'zir. Dan wajib dengan qada, wajib diqada lisaumil kafaratul uzma wat ta'zir, dan membayar kafarat yang besar, wat ta'zir, dan mendapatkan hukuman. Alaman, atas orang afsada saumahu, yang merusak, membatalkan puasanya, fi Ramadana, di dalam bulan suci Ramadan, yauman kamilan, satu hari sempurna, satu hari full, bijima'in, antara jima', tamin, secara sempurna, azimin bihi, maka berdosa orang itu, lisaumi, puasanya, karena puasanya. Jadi di sini wajibnya mengqadha puasa dan membayar kafarat yang besar dan mendapatkan hukuman. Siapa itu? Alaman afsada saumahu, orang yang merusak puasanya, orang yang membatalkan puasanya, fi Ramadana, dalam bulan suci Ramadan, yauman kamilan, satu hari sempurna. Maksudnya satu hari sempurna, ya satu hari itu batal. Saya batalnya Pak pas duhur, berarti saya itu menggantinya separuh hari.
Saya itu batalnya waktu itu duhur. Berarti saya mengkodoknya setengah hari saja. Boleh enggak? Ya enggak boleh. Namanya sudah merusak, membatalkan puasa satu hari full, dinilainya satu hari full. Enggak boleh kita itu karena kita buka puasanya batalnya pas duhur, kita punya hutang separuh hari. Enggak bisa. Itu kan puasanya Mas Jun ya. Jadi orang harus mengkodok puasanya dan membayar kafarat dan mendapatkan hukuman, yaitu orang yang merusak puasanya di bulan suci Ramadan satu hari full disebabkan bijima'in, karena berjima. Bijima'in tamin, berjima secara sempurna, atimin bihi disawmi, maka orang itu berdosa dikarenakan puasanya tadi. Jima tamin, jadi jima secara sempurna. Ada tak Pak jima tidak secara sempurna? Ada. Besok sampean tatkala sampean punya istri, sampean berciuman sama istrinya, murung-murung keluar mani, loh belum diapa-apain kok udah keluar Mas. Apakah itu dinamakan jima tamim? Tidak. Murung-murung sampean siang tidur terus mimpi basah, keluar mani, apakah itu dinamakan jima tamim? Bukan. Atau di siang hari berpelukan, namun belum sampai memasukkan zakar ke dalam farad, itu bukan dinamakan jima tamim. Yang dinamakan jima tamim apa? Memasukkan kepala zakar ke dalam farad, memasukkan semisal sebesar kepala zakar ke dalam faradnya istri, walaupun tidak keluar mani, itu dikatakan jima tamim. Jadi kalau sudah masuk kepala zakarnya itu ke dalam faraj, walaupun tidak keluar mani, itu dikatakan jima tamim dan berdosa. Apa hukumannya bagi orang yang di waktu siang hari berjima secara sempurna, jima tamim? Yang pertama, kalau di zaman dulu, di zamannya Rasulullah, dia harus membebaskan budak. Misalnya orang biasa, Rasul saya nggak punya budak, puasa selama 60 hari berturut-turut tanpa putus, 1 bulan saja sudah nggak kuat, apalagi 60 hari berturut-turut. Kalau gitu ngasih makan fakir miskin 60 orang, satu orangnya 1 mud, 1 mudnya itu 800 gram plus lauk pauk, itu lebih afdol.
saya termiskin ya Rasul. Pernah suatu saat yang melakukan jima tamim di siang hari itu adalah seorang fakir miskin. Datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya menjima istri saya. Kamu harus bebaskan budak. Saya nggak punya budak ya Rasulullah. Kamu harus puasa 60 hari. Apalagi 60 hari. 30 hari ini aja udah nggak kuat. Kalau Mas Jun kuat 60 hari kuat, tidur tok ya. Oh, kalau gitu ngasih makan orang fakir miskin 60 orang. 60 orang ya Rasulullah, untuk makan diri sendiri aja kesulitan. Aduh. Iya wakmu. Kemudian Rasulullah mendapatkan sedekah. Mendapatkan sedekah kurma 1 muk. Terus sama Rasulullah diambil sedekahnya itu diberikan ke orang yang melakukan jima tamim tadi. Ini nih, bawa pulang, kasihkan keluargamu. Seperti itu. Jadi hukumannya selain mengqadha puasanya, juga dia membayar kafarat dan mendapatkan hukuman berupa apa? Itu tadi. Urut-urutannya jelas. Yang pertama dia harus membebaskan budak. Sampai nggak usum sekarang budak. Yang kedua, harus berpuasa 60 hari berturut-turut. Yang ketiga, harus membayar fidyah, ngasih makan 60 orang fakir miskin. Terus kalau nggak bisa juga harus bersedekah. Karena sampean banyak uang, terus sampean pilih yang nomor 4 langsung, yang belakang sendiri. Apa itu? Sedekah. Gak boleh, harus dicoba dulu. Berpuasa 60 hari berturut-turut dicoba dulu. Kalau betul-betul gak mampu, baru ngasih makan orang fakir miskin. Enteng. 60 fakir miskin enteng bagi orang yang kaya. Jadi nggak boleh bagi suami istri, sang suami mendatangi istrinya pada siang hari nggak boleh, kecuali pada malam hari boleh. Kalau malam hari ya. Boleh. Selanjutnya, wa yajibu ma'al qada'i imsakul shaumi fi sittati mawadhi. Wajib mengqadha dan menahan diri dari batalnya puasa fi sittati mawadhi, di dalam 6 tempat. Kalau enggak 6 tempat ini enggak wajib mengqadha. Apa itu? Al-awwalu fi Ramadhan la fi ghairihi ala muta'addin bi fitrihi. Ini terjadi di bulan suci Ramadan. La fi ghairihi, jadi kalau selain bulan Ramadan enggak ada qada-qada. Sampai puasa apa? Puasa Senin Kamis di luar Ramadan, karena sudah kebiasaan puasa Senin Kamis. Sampai mengqadha, kemarin aku lupa enggak puasa Senin, tak qadha isi di hari Selasa. Enggak ada. Hanya
pada bulan suci Ramadan. Ala muta'addin bifitrihi, orang yang sengaja membatalkan puasanya. Cuma di dalam bulan suci Ramadan, kalau orang itu dengan sengaja membatalkan puasanya, misalkan habis lupa nggak sahur, moro-moro duhur, habis sahur, sholat subuh, terus tidur, bangun lapar, nggak kuat, batal, itu harus dikodok. Yang kedua, wasani ala tarikin niyati lailam fil fardih, meninggalkan niat di malam hari di dalam puasa fardu, puasa Ramadan. Jadi sampai nggak niat di malam harinya, lupa, nggak niat, habis sholat taraweh lupa nggak niat, atau pas sahur lupa nggak sahur, atau lupa juga pas lagi makan enak ada sate gulai, lupa nggak niat, lupa niat, langsung aja makan, baca doa makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, langsung makan, nggak niat untuk puasa. Itu batal kalau sampai nggak niat, batal. Makanya niat. Kalau bulan Ramadan malamnya sampai harus niat. Ada juga niatnya di jamak selama 30 hari. Yang ketiga, wasalisu, yang ketiga, puasanya yang harus diganti alaman tasahhara dhannan. Jadi orang yang sahur dhann, dia berprasangka baqa al-laila fabana hilafuhu. Dia berprasangka bahwa dikira masih malam, masih panjang malamnya. Jadi padahal sudah pagi, sudah subuh, sahur, waduh masih jam 3, lupa nggak lihat jam, disangkanya masih jam 3 pagi, sahur, nggak taunya setelah keluar jam 5 mati lampu, jadi petang ya. Warabi'u, dan yang keempat, alaman aftara dhannan urubah fabana hilafuhu aidan. Sama seperti tadi sahur. Kalau sahur berprasangkanya masih malam, makanya dia makan aja. Enggak taunya setelah keluar rumah sudah jam 5. Ini berbuka dikiranya sudah maghrib, karena adzan maghrib sama adzan zuhur sama, nggak ada bedanya, kecuali adzan subuh. Adzan subuh ada sholatu khairum minan naum. Kalau maghrib sama zuhur sama persis, nggak ada bedanya. Jadi sampean pas lagi tidur ada adzan, Allahu Akbar, langsung sampean ke dapur, waduh maghrib wis, makan sampean, nggak taunya masih
zuhur, dikira sudah maghrib, sampai makan, kenyang, nggak taunya sampai keluar masih siang, sampai itu batal puasanya. Yang kelima, wal khamisu ala man bana lahu yauman thalathina min sa'banah annahu mir ramadan. Jadi disangkanya juga orang dikira masih tanggal 30 Sya'ban, ternyata sudah masuk bulan suci Ramadan. Jadi enggak puasa, dikira masih bulan Sya'ban tanggal 30, tanggal 29 30 dikira masih bulan Sya'ban, sampai enggak puasa, harus diganti besok. Wasadisu, dan yang keenam yang harus sampai ganti besok puasanya, alaman sabaqahu ma'ul mubalagati. Makanya sampai kalau ambil wudu hati-hati, mimmat midatin wastin sakin, tatkala berkumur-kumur, terus tatkala istinsak, memasukkan air ke lubang hidung. Itu disunahkan, memang disunahkan berkumur-kumur, disunahkan kumur-kumur, disunahkan bersiwak, disunahkan menghirup air melalui hidung, disunahkan. Tapi kalau dalam bulan suci Ramadan harus berhati-hati biar seger, Pak. Bukan cuma kumur-kumur di mulut sampai kerongkongan itu loh, kerok gitu, kan seger itu. Apalagi kumur-kumurnya pakai Fanta, jos, pakai Sprite, ambil dari kulkas di Indomaret, tak kumur-kumur biar seger, batal. Ini berlebihan dalam menggunakan air untuk berkumur-kumur. Diniatin, memang diniatin kumur-kumur, di fullin mulutnya itu loh, di full. Terus akhirnya ada kepercikan kerongkongannya itu, tenggorokannya itu kepercikan air, batal puasanya. Atau dengan sengaja wastinsak, menghirup air kebangetan seperti biasanya di luar Ramadan, menghirup air, airnya masuk, batal. Jadi 6 hal ini yang membatalkan puasa apabila sampai melakukan sengaja maupun tidak sengaja. Disengaja ini, bukan nggak sengaja, masa kumur-kumur nggak sengaja, batal puasanya sampai. Terus pas lagi buka puasa, karena pas mendengar azan, nggak taunya masih duhur, dikira sudah maghrib, terus sampai serang dapurnya, makan ya. Lain kalau lupa karena awal-awal puasa biasanya banyak yang lupa. Kalau di rumah itu banyak yang lupa, apalagi punya anak kecil, lupa tatkala ngasih jajan sama anaknya, terus sama anaknya dibuang eman, terus diambil eman. Banyak yang lupa. Boleh kalau lupa ya, walaupun habis 2 piring boleh lupa.
Ini 6 hal yang harus puasanya dikodok. Kecuali yang harus nggak cuma dikodok saja, tapi harus bayar kafarat sama ta'ziz, itu orang yang melakukan jima tamim, jima secara sempurna di bulan suci Ramadan. Orang itu harus membayar kafarat. Selain dia mengkodok, harus membayar kafarat dan mendapatkan hukuman. Hukuman yang menentukan siapa? Hakim. Siapa hakimnya? Kalau di sini nggak ada, ya. Ya bayar itu, bayar kafarat. 1, membebaskan budak. Kalau nggak punya budak, harus berpuasa 60 hari berturut-turut. 3, nggak sanggup, harus ngasih makan fakir miskin 60 orang. Kalau nggak sanggup, membayar sodako, memberikan sodako. Jadi jangan sekali-sekali menjima istrinya di siang hari. Jauhi kalau siang hari itu, jaga jarak. Pas libur ya Pak, hari Minggu, masa tidur jaga jarak? Ya iya, kalau sampai nggak kuat godaan. Menikahnya tanggal 25 Sya'ban, kurang 5 hari Ramadan. tanggal 28 Sya'ban akad nikah, baru 2 hari Ramadan. Tanggal 1 Ramadan baru bangun tidur, lihat istrinya bening, ya. Sebening salju. Aduh, gak kuat, udah panas dingin, ya. Ada enggak Pak supaya lebih ringan? Ada, kita kasih. Biar sampai nggak bayar kafarat, biar sampai nggak kena hukuman 60 hari, supaya nggak apa Pak, supaya nggak kena hukuman besok. Kalau sampai udah nikahnya, kita kasih tahu caranya. Sampai belum nikah berangan-angan tok namanya. Bayangkan namanya nikahnya kurang 3 hari Ramadan. Gak usah bersentuhan, lihat tok jam, lihat tok. Mas nanti mau buka apa? Buka kamu aja. buka kamu aja wis. Maghrib nggak buka ini, langsung buka-bukaan udahnya. Jadi harus ditahan. Namanya puasa, maknanya imsak. Puasa itu imsak, menahan dari apa? Yang membatalkan puasa. Sampai itu harus hindari berjima tamim di siang hari agar sampean nggak kena kafarat dan nggak berdosa. Kalau 6 hal ini, yang lain nggak masalah. Lupa niat, sahur disangkanya masih malam, ternyata sudah siang atau pagi. Berbuka dikira sudah maghrib, ternyata masih duhur karena faktor adzan, karena adzannya sama, dikira sudah maghrib. Terus dikira masih bulan Sya'ban, kira masih tanggal 30, ternyata sudah masuk tanggal 1, karena memang nggak ada informasi hilal.
nggak ada yang ngasih tahu kalau besok Ramadan, nggak ada, dikira tanggal 30 masih, atau harus ganti besok. Dan yang keenam, berkumur-kumur. Jadi disengaja memasukkan air dengan niatan matmidotin, berkumur-kumur, wastinsakin, dan istinsak, menghirup air ke hidung, melalui hidung dihirup. Itu 6 tempat yang harus mengkodok puasanya. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat buat kita, tambahan keimanan buat kita, agar kita besok lebih berhati-hati, lebih berkualitas lagi puasanya tatkala kita memasuki bulan suci Ramadan. Semoga kita dipanjangkan oleh Allah umur kita, orang tua kita, sehingga besok bersama-sama bisa berpuasa fardu di bulan suci Ramadan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.